Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dina Salama. Kali ini kita akan membahas mengenai static routing. Nah, sebelumnya, apa sih itu routing? Routing adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam suatu jaringan komputer. Dalam jaringan, routing dilakukan oleh perangkat yang disebut router, yang bertugas memilih rute paling efisien agar paket data sampai ke tujuan dengan benar. Jadi, routing ini adalah suatu proses dalam router di mana dia menentukan jalur terbaik, tercepat untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Dia juga bertugas memilih rute paling efisien agar paket data sampai ke tujuan dengan benar. Jadi gak akan ada tuh yang namanya salah alamat gitu. Nah, tujuan routing yang pertama itu menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data. Seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Lalu yang kedua, menghubungkan jaringan yang berbeda. Dengan routing ini, kita bisa menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda agar bisa saling terkoneksi. Yang ketiga itu mengoptimalkan lalu lintas jaringan. Yang keempat, mengurangi kemacetan dan keterlambatan pengiriman data. Jadi dengan routing ini tidak akan terjadi penumpukan paket data gitu. Yang kelima, memastikan paket data sampai ke tujuan. Protokol routing itu terdiri dari 3. Yang pertama ada static routing, dynamic routing, default routing. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama itu static routing yang akan kita pelajari kali ini. Static routing yaitu route ditentukan secara manual oleh administrator jaringan, cocok untuk jaringan kecil dan juga sederhana. Kelebihannya sederhana dan tidak membebani router, tapi kekurangannya sulit dikelola jika jaringan berkembang. Maksudnya bagaimana? Nah, karena static routing itu route ditentukan secara manual oleh administrator jaringan, jika kita mempunyai misalkan perusahaan yang sudah besar misalkan, masa kita mau menentukan route-nya secara manual gitu satu-satu, kan bakal memakan waktu lebih lama gitu ya. Jadi sangat tidak efisien untuk yang skalanya sudah besar gitu. Jadi static routing itu hanya cocok untuk jaringan kecil dan sederhana gitu. Nah, yang kedua ada dynamic routing. Router secara otomatis menentukan dan memperbarui rute menggunakan protokol routing, cocok untuk jaringan yang besar dan kompleks. Jadi kalau di dynamic routing itu akan secara otomatis gitu, tidak akan secara manual. Ini lebih cocok untuk jaringan yang besar dan kompleks. Nah, contoh protokolnya ada RIP, OSPF, dan juga EIGRP. Kelebihannya itu dapat menyesuaikan perubahan jaringan secara otomatis. Jadi, jika ada perubahan dalam jaringan, kita tidak perlu mengkonfigurasi satu-satu secara manual gitu. Ini akan terus terupdate secara otomatis. Tapi kekurangannya membutuhkan sumber daya router yang lebih besar. Karena dynamic routing itu routernya secara otomatis gitu ya, menentukan dan memperbarui route. Nah, jadi dia juga membutuhkan sumber daya router yang lebih besar gitu. Jadi sebanding lah ya. Oke, yang ketiga ada default routing atau route default. Default routing ini route yang digunakan oleh router untuk meneruskan paket data ke gateway tertentu ketika tidak ada route yang lebih spesifik menuju alamat tujuan di tabel routing. Default routing IP address-nya 0.0.0.0. Default routing itu jalur yang digunakan oleh router untuk meneruskan paket data ke gateway tertentu ketika tidak ada route yang lebih spesifik. Jadi kalau kita tidak menentukan route yang spesifiknya gitu, jadi default routing ini akan mengirimkan ke gateway tertentu aja. Oke, kita masuk ke pembahasan static routing. Static routing adalah metode routing di mana jalur atau route pengiriman data dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan pada router. Router tidak akan mengubah route tersebut secara otomatis meskipun terjadi perubahan pada topologi jaringan kecuali dikonfigurasi ulang. Nah, jadi static routing ini tidak akan mengubah route tersebut secara otomatis gitu. Meskipun terjadi perubahan pada topologi jaringannya, nggak akan tuh yang namanya langsung berubah secara otomatis mengikuti perubahan pada topologi gitu. Jadi ini tuh harus dikonfigurasi ulang kalau ingin mengubahnya gitu. Oke, kita masuk kepada contohnya. Kita tambahkan 2 router dan juga 2 PC. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Kita kasih IP address-nya
192.168.10.2, yang ini 192.168.10.1. Lalu yang ini kita buat dua jaringan yang berbeda. 172.128.10.1. Nah, jika kita ingin menghubungkan dua jaringan berbeda, berarti kita perlu menambahkan IP gateway nanti di PC-nya. IP gateway ini adalah IP routernya. Lalu, ketika kita ingin mengkonfigurasi routing atau antar router, kita memerlukan yang namanya IP next hop atau biasa disebut IP jalur. Kita tambahkan dulu IP next hop-nya 10.10.10.1/30. Lalu di sini 10.10.10.2/30. IP next hop adalah alamat IP perangkat berikutnya. Nah, biasanya di router ini yang menjadi tujuan penerusan paket data dalam perjalanan menuju alamat akhir. Ini memastikan paket diarahkan dengan benar melalui tabel routing. Jadi, jika kita ingin mengirim pesan ke PC 2, yang pertama PC1 ke router, lalu di router dia ini lihat dulu di tabel routing untuk menentukan jalur yang benar, lalu menyampaikan ke router 2. Di router 2 juga dia mencari dulu di tabel routing IP yang dituju oleh PC1 ini. Nah, saat sudah ketemu, barulah pesan itu dikirimkan ke PC2. Jika kita ingin melihat jalur atau IP next hop-nya, kita bisa lihat di sini. Ini kita beri perintah no, enable configure terminal. Kita ketikkan show IP route. Nah, ini adalah tabel routing. Jika di switch disebut dengan ARP table, di router ini disebut tabel routing. Di sini, jika kita sudah mengkonfigurasinya, akan muncul IP next hop-nya. Tetapi karena kita belum mengkonfigurasinya, maka belum ada apa-apa di sininya. Oke, kita akan masuk ke konfigurasi static routing-nya. Yang pertama, kita nyalakan dulu interface-nya. No shutdown. Lalu kita beri IP address. Yang pertama itu interface get 0/0 berarti IP router. IP add 192.168.10.1 lalu subnet mask. Lalu interface get 0/1 yaitu IP jalurnya yang ini 10.10. 10.10.10.1 lalu subnet masknya. Karena ini slash 30 jadi 252. Kita konfigurasi juga di router 2. Kita nyalakan interface-nya. Nah, shutdown. Interface get 0/0. Kita lihat dulu 0/0 yang mana. 0/0 itu yang ini. Berarti kita masukkan dulu IP jalurnya. IP address 10.10.10.2. Lalu interface dia 0/1 yaitu IP routernya. Kita lihat dulu IP-nya 172.128.10.1. Kita exit. Kita coba cek IP routing-nya. IP route. Nah, di sini sudah ada. Kita coba cek. L itu adalah lokal, C connected, S static, R RIP, M itu mobile, dan B itu BGP. Nah, ini connected 172.168.10.0/24 dan juga 10.10.10.0/30.
Nah, di sini sudah ada, tapi belum mempunyai jalur untuk ke 10.1. Nah, kita coba cek di router 0. Show IP route. Nah, di sini juga sudah ada. Tapi sama halnya dengan router 1, di router 0 ini belum ada akses untuk ke 10.2. Sekarang kita exit. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi agar bisa terhubung dengan 10.2. IP root, dan kita masukkan IP dari router 1, 172.128.10.1, dan juga subnet mask. Lalu kita tambahkan IP next hop-nya. IP next hop-nya itu 10 titik, kalau ini 10.1 berarti itu 10.2. 10.10.10.2. Inconsistent address and mask. Oh, sorry, salah. Harusnya itu networknya titik 0. Nah, baru bisa. Kenapa harus ditambahin IP next hop? Karena jika kita ingin ke 172, jalur yang harus dipilih adalah 10.2. Kita cek lagi the show IP root. Nah, ini ada S, yaitu static, sudah ada 172.128.10.0 via 10.10.10.2 gitu. Jadi maksudnya IP 172 ini bisa melalui jalur 10.2. Kita tambahkan juga di router 1 IP root 192.168.10.1, 10.0, 255.255.255.0, dan IP next hop-nya. Kita cek the show IP root. Di sini static 192.168.10.0 via 10.10.10.1. Setelah itu kita akan menambahkan IP di PC-nya. 192.168.10.2. Lalu kita tambahkan default gateway-nya. Di PC 1 juga. Dan default gateway-nya 172.128.10.1. Oke, kita coba kirim pesan. In progress, kita klik 2 kali. Oke, kita coba kirim pesan lagi. Nah, sudah successful. Selanjutnya, kita akan coba static routing dengan 3 router. Kita akan tambahkan 1 router lagi di sebelah sini. Dan 1 PC. Lalu kita sambungkan. Untuk IP next hop-nya, kita coba network yang berbeda ya. Kita coba 20.20.20.1/30. Lalu untuk ini IP address-nya 162.18.10.1. Ini 162.18.10.2. Nah, ini kenapa kita menggunakan /30? Agar tidak terjadi penghamburan IP, karena /30 hanya ada 2 IP saja. Kita masukkan IP address di router. Kita nyalakan dulu interface-nya. Lalu kita masukkan IP address.
kita lihat 0/0 itu yang mana? Nah, 0/0 itu yang ini ya. Berarti IP address-nya 20.20.20.1. Lalu interface di 0/1. IP address-nya yang ini 162.18.10.1. Oh ya, subnet master lupa. 255.255.255.0. Oke. Nah, karena ini tuh terhubung dengan router 2, jadi kita juga memerlukan untuk menyalakan dan memasukkan IP address ini. Oh ya, lupa satu lagi berarti 20.20.20.2. Di router 2, interface dia 0/2 no shutdown. Kalau kita masukkan IP address ya. Lalu kita masukkan IP address di PC-nya. Satu 162.18.10.2. Default gateway yaitu IP router. Nah, sekarang kita konfigurasi static routing-nya. Kita harus mendaftarkan IP dari router ini ke router 1 dan juga 2. Dan untuk di router 1, kita juga perlu menambahkan jalur dari router 3, yaitu 20.20.20.1 dan 20.20.2 agar bisa mengirim pesan ke PC 3 ini. Nah, kita buka router 1. IP root 20.20.20.0. Lalu kita tambahkan IP jalurnya yaitu 10.10.10.2. Jadi yang pertama kita tambahkan dulu IP jalur yang menghubungkan router 2 dan 3 yaitu 20.0. Lalu IP jalurnya itu IP jalur yang terhubung dengan router 1. Nah, yaitu 110.2. Setelah itu kita masukkan IP dari routernya. IP root 162.18.10.0. Dan methodenya 20. Setelah memasukkan harusnya itu tetap 10.2. 10.10.10.2. Nah, kita show IP root. Oke, statiknya jadi ada 3, yaitu 20.0, 162 yaitu IP yang ini, dan 172 itu IP yang router 2. Oke, sekarang kita konfigurasi di router 3. Di router 3 ini kita akan konfigurasi IP router 1 dan 2, router 2 dulu. IP root 1, kita lihat dulu, 172. 128.10.1. Dan netshopnya. Harusnya titik 0. Oke, udah show IP root lagi. Baru ada yang router 2, belum ada yang menghubungkan untuk ke router 1. Kita tambahkan IP root 10, 10, 10.0, 255, 255, 255, 252. Lalu
20.1. Ini harusnya titik 2. Lalu masukkan IP-nya. Next stopnya. Nah, sudah selesai. Sama aja kan caranya dengan dua router. Hanya saja kita tinggal tambahkan IP jalur dari router yang akan dihubungkan dan juga IP routernya. Sekarang kita coba kirim pesan. Pertama ini dulu. Coba dari ini ke ini. Klik 2 kali. Nah, kenapa failed terus? Karena di router 1 ini kita belum konfigurasi IP route. Kelewat guys, mohon maaf ya. IP route. Kita coba lagi. Nah, sudah successful. Kenapa tadi itu tidak bisa terhubung dari PC-PC ini gitu ya? Nah, karena di router 1 ini kita belum mengkonfigurasi IP route-nya. Jadi, router 0 dan router 2 itu bingung modelnya mau kemana gitu. Jadi, setelah kita konfigurasi tadi, IP route 162.18 barulah bisa successful. Oke, mungkin pembahasan kita dicukupkan sampai di sini. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah kita bahas bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.